warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Khaira Nisa dengan NPM 225-3005-3002 dari kelas 3C. Dengan program studi pendidikan sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan skenario pembelajaran IPA SD, yaitu tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua adalah proses pengajaran yang sesuai dengan skenario pembelajaran IPA SD tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang terakhir, mengapa saya mengambil produk sederhana tentang cara menanam kacang hijau. Cara perkembangbiakan pada hewan. Cara perkembangbiakan pada hewan itu ada dua macam, yaitu dengan cara generatif dan juga vegetatif. Yang cara generatif yaitu yang pertama ada ovipar, yang kedua ada vivipar, yang ketiga yaitu ovovivipar. Yang vegetatif yang pertama yaitu ada tunas, yang kedua fragmentasi, yang ketiga yaitu ada membelah diri. Cara perkembangan pada tumbuhan yang ada tiga macam, yaitu vegetatif alami, vegetatif buatan, dan juga generatif. Yang vegetatif alami yaitu mencakup tunas, umbi akar, umbi batang, umbi lapis. Dan secara vegetatif buatan yaitu ada cangkok dan juga ada okulasi. Dan juga ada generatif yaitu dengan cara penyerbukan. Nama produk yang saya akan buat itu adalah menanam tumbuhan kacang hijau. Baik, berikut ini adalah videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan skenario pembelajaran IPA SD tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan sasaran peserta didik SD kelas 6 semester 1 dengan durasi 120 menit. Materi pembelajarannya yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang A. Kompetensi inti. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, didik, dan tetangganya, serta cinta tanah air. 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar. 3.1. Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1. Menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang C. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menyebutkan cara hewan berkembang biak dengan benar. 2. Melalui kegiatan pengamatan gambar, peserta didik dapat menyebutkan tumbuhan berkembang biak melalui biji dengan baik. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi terbentuknya biji melalui penyerbukan perkembangbiakan generatif dengan benar. 4. Melalui kegiatan bermain peran, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam penyerbukan sendiri, silang, bastard, tetangga dengan teliti. 5. Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam bantuan terhadap penyerbukan dengan benar. 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. 7. Peserta didik dapat mengklasifikasikan tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami dengan benar. 8. Melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik dapat mengklasifikasikan tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan dengan benar. 9. Peserta didik dapat membandingkan cara berkembang biak antara hewan dan tumbuhan dengan benar. D. Materi, yaitu cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. E. Pendekatan dan metode. Pendekatannya yaitu scientific, modelnya project based learning atau PJWL, tekniknya example non-example, metodenya diskusi tanya jawab dan demonstrasi. F. Media dan bahan yaitu kacang hijau, tanah hitam, glass of ice ataupun botol, air, dan LKPD. G. Sumber belajarnya. Untuk pendidiknya yaitu Anggari Anggi STDKK 2018 tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, buku tematik terpadu kurikulum 2013, buku pendidik Jakarta Pusat Kurikulum, dan perbukuan Balitbang Kemendikbud. Yang B. Ekawati LT 2017 modul program keahlian ganda mata pelajaran penyerbukan dan pemangkasan tanaman perkebunan. Yang C. ada Santoso Bambang B. Pembiakan vegetatif dalam hortikultura. Untuk sumber peserta didik yaitu Anggari Anggi STDKK 2018 tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, buku tematik terpadu kurikulum 2013,
buku pendidik Jakarta Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Yang B. LKP dan Handout. Yang H adalah langkah-langkah membuat produk sederhana. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Ukur botol plastik menjadi 10 cm. 3. Potong botol plastik menggunakan gunting. 4. Masukkan tanah ke dalam botol yang sudah dipotong. 5. Masukkan biji kacang hijau ke dalam tanah sebanyak minimal 3 biji. 6. Sirami tanaman kacang hijau secukupnya. 7. Tunggu selama 1 minggu. 8. Yang terjadi jika tanaman kacang hijau ditaruh di dalam ruangan, maka akan cepat pertumbuhannya. Jika tanaman kacang hijau ditaruh di luar ruangan, maka akan lambat perkembangannya. Yang I, yaitu naskah. 1. Kegiatan awal. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. B. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Yang C. Melakukan ice breaking sebelum memulai pembelajaran. Yang D. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. 2. Kegiatan inti. Yang A. Pendidik menyampaikan materi tentang cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang B. Pendidik bertanya kepada peserta didik terkait cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang C. Pendidik mengajak peserta didik untuk duduk secara berkelompok yang terdiri dari 3-4 orang sesuai dengan kelompok belajar. Yang D. Pendidik menanyakan kepada peserta didik apakah sudah membawa alat dan bahan menanam kacang hijau sesuai dengan permintaan minggu kemarin. Yang E. Peserta didik melakukan percobaan secara berkelompok dengan menanam kacang hijau. Yang F. Melakukan kelompok mempresentasikan hasil percobaan kelompok. Yang G. Pendidik dan kelompok lain memberi tanggapan. 3. Kegiatan akhir. Yang A. Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. B. Pendidik mengajak peserta didik untuk melakukan tepuk tangan, yaitu tumbuhan. Yang C. Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu seorang pendidik. Baik, itulah penjelasan mengenai skenario pembelajaran IPA SD tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Semangat banget ya hari ini. Oke, sebelum mulai pada pembelajaran pagi hari ini, yang baik kita berdoa dulu, dipimpin sama ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Saya Ibu. Dipimpin ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, apa baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Arcilia Intan Madani, hadir Ibu. Elena Aulia, hadir Bu. Astia Tasabila, hadir. Markaya Resima, hadir Bu. Putri Azhara, hadir Bu. Dan Juma Fadelta, hadir. Oke, sebelum mulai kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Aci, silakan jadi DJ-nya. Baik Ibu. Kalau aku tidak bisa berdiri mana? Oke, rekan-rekan semuanya akan berdiri. Baik Bu. Baik Bu. Baik Ibu. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Makasih Arcilia. Semuanya tenang dulu ya. Baik Ibu. Baik Ibu. Ya, sekarang kita akan mulai belajar materi hari ini ya, yaitu tentang cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu tentang cara perkembangbiakan hewan. Apakah kalian tahu ada berapa cara sih cara perkembangbiakan pada hewan? Aku tahu Ibu. Aku ada generatif sama vegetatif. Betul. Ada generatif dan vegetatif. Jadi yang pertama itu ada generatif. Generatif itu disebut juga dengan reproduksi seksual. Jadi ketika kafir jantan sperma bertemu dengan gamet betina yaitu telur. Adapun
Selanjutnya yaitu dengan cara vegetatif, yaitu disebut juga dengan asexual, yaitu artinya tanpa perkawinan. Adapun macam-macam berkembang biak dengan cara vegetatif, yang pertama ada tunas, yaitu dengan muncul di tubuhnya hewan. Contohnya itu ada fragmentasi Polyptera dan Hydra. Hydra itu kedua ada fragmentasi, yaitu metode di mana hewan berkembang biak dengan cara memotong atau memisahkan bagian dari tubuhnya. Apa tahu contohnya itu? Cacing. Yang lain ada membelah diri, yaitu dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama. Contohnya apa? Contohnya itu amoeba. Nah, ibu ada gambar nih, tak? Bentar ya. Iya, gambarnya. Ini ada cara perkembangan hewan. Tadi kupu-kupu tadi berkembang biak dengan cara apa? Jadi yang pertama itu dimulai dari telur, kedua tumbuh di bulan, dan dia menjadi kepompong, dan dia menjadi kupu-kupu kecil, dan terakhir jadi kupu-kupu dewasa. Itu dia cara perkembangan hewan dari kupu-kupu. Selanjutnya ada cara perkembangan pada tumbuhan. Sebelum itu kita tentang tumbuhan dulu ya. Gimana caranya? Seperti ini. Tepuk tangan tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada bunga, ada buah, ada daun, setiup angin, bus 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 bus. Seperti ya. Satu, dua, tiga, tepuk tangan tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada bunga, ada buah, ada daun, setiup angin, bus 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 bus. Nah, sekarang juga menjelaskan cara perkembangan tumbuhan. Yang pertama itu ada vegetatif alami, yaitu tumbuhan berkembang biak tanpa adanya manusia, yaitu tidak mencampur tangan manusia. Ada beberapa cara perkembangan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama ada tunas. Tunas itu berkembang biakan tanaman yang menggunakan tanaman yang baru. Contohnya itu ada pisang, tebu, dan bambu. Yang kedua yaitu ada pembiakan. Perkembangan vegetatif alami yang memanfaatkannya pada akar. Contohnya yaitu ada akar besar, itu ada singkong. Yang kedua ada akar kembang, yaitu lobak dan wortel, dan masih banyak lagi ya, ada ubi batang, ubi lapis, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada vegetatif buatan, yaitu proses reproduksi tanaman yang menggunakan campur tangan manusia. Jadi beda ya, vegetatif alami dan vegetatif buatan itu ya. Contohnya itu ada campur, yaitu proses perkembangan dengan cara merusak. Adapun beberapa macam cara perkembangan secara vegetatif buatan, yaitu pertama ada cangkok, yaitu dengan cara merusak pada bagian batangnya. Ayah saya suka mencangkok mangga, Bu. Benar sekali. Itu contohnya ada mangga, ada jeruk, ada jambu, ada Yang kedua ada ovulasi, yaitu cara perkembangbiakan tanaman dengan menempelkan potongan kucuk dari batang satu tanaman ke batang tanaman yang lainnya. Contohnya ada alpukat, karet, mangga, kakao. Yang terakhir yaitu secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif pasti dimulai dengan cara penyerbukan. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari atau menempel pada kepala putik tanaman. Jika prosesnya berhasil, maka akan masukkan serbuk sari. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji. Kemudian butir-butir serbuk sari akan masuk ke bakal biji. Pada bakal biji akan terjadi proses pembuahan. Contohnya itu ada kacang hijau.
itu nanti kita akan praktek ya. Sekarang kita praktek tumbuhan kacang hijau. Sebelum kita praktek, ibu akan membagikan KPD ya. Oh iya, kita prakteknya secara berkelompok ya. Jadi dua kelompok. Yaitu kelompok pertama ada Elena, Askia dan Dara. Kelompok kedua ada Elka, Adelia dan Masya. Oke, Ya, tidak tuh. iya. Nah, ini masih aja tuh apa? Nah, anak semangat ya di isi KPD-nya. Iya, Bu. Ibu tunggu selama 5 menit. Oke. Isi KPD. Apa lalu ke semuanya? Sudah jadi, Bu. Oke, sekarang kita akan prakteknya. Oke, jadi baik kita ibu akan membagi barang-barang yang terlebih dahulu. Bilang. Makasih, Bu. Kita nanya kedua ya. Nanti ya. Bukan dong, tanah dari tumbuhan. Sebelum kalian itu tolong terlebih dahulu ya, yaitu ukurnya 10 cm ya. Udah langsung. Kita pergi dokter dulu. Sepuluh ya. Ya, udah 10. Ayo kita gunting. Nah, sekarang kita gunting. Hati-hati ya. Kita rasain. Iya, ada batu. Di kacang hijaunya ada batu. Udah semua. Sekarang dikasih tanahnya ya. Itu, Bu, seberapa ukuran? Secukupnya aja. Tengahnya aja ya. Ukuran 5 cm. Gimana kalau kita 5 cm. itu ya? Apa berapa cm? Ini. Abis ini bikin bubur aja nih sebanyak kali. 6. Enggak, sebenarnya ini tanahnya cukup segini. Cukup banyak. Banyak berarti ya setengah. Boleh 5 cm, diukur 5 cm ya tanahnya. Pas Bu. Aku minjem tanahnya dong. Iya, minta dong. Masa minjem? Kita mau kebagian kan? Mau itu, Ibu, itu mau. Itu kita bikin bubur. Udah, Ibu, kita sudah ngambil ini buat kamu. Makasih. Iya, sama-sama. Tanahnya, Bu. Ini kacangnya diisi berapa kacangnya? Minimal 3 butir ya kacang hijaunya ya. Kalau Boleh 4 lima butir. berapa, Ibu? Boleh 5 butir boleh. Kalau 100 boleh nggak, Ibu? Tidak boleh dong. Kebanyakan ya? Kebanyakan. Hampir ya. 7. Bu, 10 ya, Bu? 8, 9. Iya, pasti itu sini. Jangan banyak-banyak. Biar jadinya kayak kecentet. 8, 4, 5, 6. Dah. Kan mau 10. Dah. 7, 8, 9, 10. Yeay. Ya, 10 pas. Nah, sudah 5 cm, Bu. Oke. Kita mau biji kacangnya mau taruh berapa? 5. Hah? 10. Kalau 10 nanti kebanyakan enggak? 5 aja kita hitung ya. 1, 2,
aja, jangan banyak-banyak. Sudah. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, sekarang bagi kelompok 1 ya, bilangnya. Ya. Nyiramnya sampai penuh, Bu. Tidak. Cukupnya aja. Udah, Bu. Udah? Udah. Oke. Ini besok udah nunggu, Bu. Kemungkinan udah semua prakteknya? Sudah, Ibu. Oke, sekarang kalian apa namanya ya di luar kelas maupun di dalam kelas. Kelompok pertama taruhnya di dalam kelas, untuk kelompok kedua taruhnya di luar kelas ya. Oke, Ibu. Sebelum itu tulis dulu tanamannya ya sesuai kolomnya. Sudah, Ibu. Kelompok dua ini. Buat kita perbedaan. Nanti. Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Oke, sekarang kalian segera ya tanamannya ya. Di sana. Nanti jatuh di situ. Ayo, ayo. Ya. Bismillah tumbuh. Amin. Ayo, biar tumbuh. Semoga tumbuh ya Allah. Amin. Oke, makasih. Amin. Wah, tanamannya di luar kelas. Ayo. Oke, saya. Dadah. Dadah, pulang. Ibu kita taruh sini ya, Ibu. Sini loh. Mana? Sini ya, Ibu. Oke, boleh. Ini pasti numbuh. Ini pasti kita jambi-jambi dulu. Bin salah bin numbuh. Oke, dadah. Dadah. Oke, tadi kalian sudah menaruh tanamannya kan? Nih, kelompok 1 di dalam, kelompok 2 di luar. Sudah kan? Sudah, Ibu. Nah, sekarang ini sudah dari kelompok, tanaman dari ini yang sudah tumbuh, yang ini sampai yang berapa? Yang pertama ini, dan itu Pak, ini tanamannya di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di dalam ruangan, Ibu. Dalam. Benar sekali. Kalau yang ini di luar. Apa ada perbedaan dari yang di dalam ruangan sama yang di luar ruangan? Apa perbedaannya? Ya. Di luar hijau-hijau segar tapi kecil, yang di dalam panjang tapi lebar. Benar. Untuk yang dalam ini dia tumbuhnya cepat, tetapi untuk batangnya itu sedikit tipis dan cepat melayotnya. Daunnya juga tipis banget sebenarnya ya. Dan untuk di luar ruangan itu dia emang agak lama, tapi untuk batang dan daunnya itu kokoh dan juga daunnya sedikit hijau, juga gede. Jadi kalau perbedaan tanaman mereka hijau di dalam dan di luar ruangan. Sekarang kalian boleh di depan untuk mempresentasikan angka PD kalian. Untuk kelompok 1 silakan maju. Bisa nih kalian baca aja. Jadi kita dari kelompok 1 aku Zara. Karena kita akan mempresentasikan bagian perkembangan tumbuhan. Kacang hijau. Yang pertama ada kolom kacang hijau. Selanjutnya Bu dia tumbuh jadi biji kacang hijau. Yang ketiga menjadi cabang dan yang keempat kacang hijau kecil. Yang kelima menjadi kacang hijau kecil dan yang terakhir pohon kacangnya berubah menjadi hijau. Benar kan? Kamu dulu ya. Terima kasih Ibu. Ibu pulang. Nanti saja ya dari dulu. Kelompok 2 dan presentasikan hasil penelitian. Apakah benar jawabannya? Pasti benar dong, Bu. Lalu terus. Ayo kelompok 1. Jadi Perkenalkan, nama saya Marsha Wacir Pecan. Jadi hasil diskusi kita tentang pembagian tumbuhan pada gambar ini itu yang pertama ada kolom kacang hijau.
hijau, yang kedua itu ada biji kacang hijau, yang ketiga itu kecambah, keempat itu kacang hijau kecil, kelima kacang hijau besar karena itu daunnya udah banyak ibu. Terus yang keenam itu jadi pohon. Selamat duduk lagi. Terima kasih ibu. Jadi untuk jawaban kelompok 1 dan jawaban kelompok 2 benar semuanya. Selamat Jadi dari materi kita tentang perkembangan dan tumbuhan dan juga prakteknya, ada yang tersimpulkan tidak? Aku Bu, Boleh, silakan. Oke Bu, kesimpulannya di sini dari cara perkembangan hewan itu memiliki dua, yaitu yang pertama dari generatif, yang kedua adalah vegetatif. Terus yang selanjutnya dari perkembangan tumbuhan itu ada 3 Bu. Yang pertama ada vegetatif alami, dan yang kedua vegetatif buatan, dan yang terakhir ada generatif. Cukup sekian penjelasan tentang cara perkembangan hewan dan tumbuhan. Sebelum kita akhiri, alangkah kita berdoa dulu ya. Mungkin ibu kalau silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita marilah kita berdoa memberikan Tuhan yang Amin. Oke, cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya mengambil topik sederhana tentang menanam kacang hijau, yaitu karena bisa mengenalkan proses penanaman tumbuhan kacang hijau kepada peserta didik, dan juga agar peserta didik tahu cara menanam tumbuhan kacang hijau yang baik dan benar. Peserta didik juga bisa memahami suatu materi tentang penanaman kacang hijau, yaitu dengan cara bereksperimen. Sekian video pembelajaran IPA SD. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Really bad, really bad, really cold. I got 3 old guys,